Saya biasa ibu bikin teh tanya, gula pas kok tidak? Saya bilang, mama, ini mau manis kok tidak manis, tidak lebih hebat dari mama pu senyuman itu. Itu kalau mama saya bilang, apa? Saya bilang, tidak jadi lah. Kalau saya tidak. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa memang solidaritas itu harus dimulai dari lingkungan yang kecil. Kadang-kadang kita sudah 30 tahun ini agak susah. Tanya bilang hukum ke-6 apa? Dia bilang apa kok? Lupa. Mungkin terlalu lupa apa? Lupa dan tidak tahu itu dua hal yang beda. Kita nih kalau ketik di HP itu kan bisa saya tidak lupa. Toh karena jari sudah terbiasa dan begini. Padahal lahir kita tidak ada yang HP. Waktu pertama-pertama kan masih gambar-gambar. Sekarang nih saya lihat banyak orang biar tidak lihat juga begini tidak salah. Saya lihat kalau di kios, di toko, orang pegang itu kalkulator itu udah bilang, berapa? Oh, 1970 kali itu tidak lihat. Kebiasaan itu mempengaruhi. Jadi kalau tiba-tiba 10 hukum jadi lupa itu bukan lupa, tidak tahu. Itu mesti belajar ulang. Karena kalau kita lihat di tengah-tengah pandemi COVID ini sekolah secara formal, itu kan saya kira mengalami masalah yang serius. Kita orang tua ini juga pusing. Kalau anak-anak sudah agak besar itu agak baik sedikit. Kalau anak kecil kan dia orang tua yang betul-betul harus dukung, harus dampingi. Walaupun kita tarik turun dari tanpa tidur itu susah. Yang agak besar itu kan dompu otak mulai mengerti. Kadang-kadang dong tipu-tipu sedikit. Dong bisa tipu guru juga. Karena ini virtual, ini satu di sini satu. Kadang-kadang mungkin dia bisa taruh dompung apa foto seolah-olah. Apalagi kalau pakai alasan, maaf bu, di sini signal agak terganggu. Memang rumit juga. Jadi yang anak-anak didampingi, tarik dari tempat tidur susah. Yang sudah mengerti, dong pakai dompu otak itu. Otak agak kotor sedikit untuk tipu-tipu ini. Tapi sebentar dong ranking 1. Saya bayangkan ini ranking 1 dari mana ini? Ya kalau syukur kalau itu proses betul-betul terjadi. Saya kira itu tantangan kita. Tapi sekaligus itu menjadi bagian bagi kita saudara-saudara bahwa ternyata ketika oleh karena pandemik itu kita belajar. Anak-anak kita belajar dari rumah, sekolah dari rumah. Ternyata sudah bukan soal kepintaran saja. Tapi sudah juga kepada soal nilai. Dan nilai itu mesti nilai yang positif. Nilai yang sejalan dengan yang Tuhan mau. Bagi yang anak-anak kecil, lebih kita mengaku dosa. Banyak orang tua dia yang kerja di anak dong pun tugas. Karena ajarin anak ini kalau terlalu lama, kalau mama harus buat apa terlalu lama, sudah isi, sudah. Itu anak dong sudah tidak cakar lagi. Mama yang tulis, anak yang salin. Jadi guru lihat bilang, pintar sekali ini anak rajin. Itu anak tidak tahu, dia hanya kopi itu. Dia pun mama dan dia pun bapak pun tulisan. Kalau tidak, kalau bapak mama agak sibuk berarti perintah dia pun kakak dong. Kalau tidak sasaran ada di guru les. Guru ingat tuh selesaikan memang sampai tema 9. Itu memang berat. Jadi bukan sekarang ini waktu belajar dari rumah kita mulai mengerti sekarang bahwa memang jadi guru juga berat tuh. Guru-guru dong lagi senyum-senyum lihat orang tua dong. Terutama orang tua yang suka bakalai guru. Ini rasa bilang gitu. Tapi poin saya tidak di situ. Poin saya lebih kepada sekarang sudah kita berhadapan dengan sebuah pergumulan di mana bukan soal bagaimana mereka punya pengetahuan saja dari segi ilmu. Tapi sekaligus ketika mendampingi mereka, nilai-nilai apa yang mau kita tanamkan di situ. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, menurut saudara-saudara Roh Kudus itu apa? Sekali lagi, menurut saudara-saudara Roh Kudus itu apa? Masing-masing boleh memberikan jawaban. Kalau ada saudara di samping kiri kanan mungkin bisa mendengar jawaban itu. Saya membayangkan saudara akan memberikan jawaban yang baik kalau saudara orang percaya. Tapi seringkali saudara-saudara kita melupakan satu hal yang sebegitu penting. Kalau saya ditanya, menurut saudara, menurut Pak Pendeta, Roh Kudus itu apa? Jawaban saya singkat. Roh Kudus itu Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus itu Tuhan. Kenapa hal ini saya tegaskan di paling awal, saudara? Beberapa orang saya bertanya, menurut saudara Roh Kudus itu apa? Penghibur. Ya betul.
Kalau penghibur, bagaimana ketika saudara dalam keadaan baik-baik saja dan tidak butuh hiburan? Ada kemungkinan saudara tidak butuh penghibur. Pekerjaan penghibur itu dilakukan oleh Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu adalah Tuhan. Taruh baik-baik dalam hatimu, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Waktu tinggal dan besar di Nazaret, Tuhan Yesus menjalani kehidupannya sebagaimana layaknya anak-anak dibesarkan. Dia ada di situ dengan keluarga. Dia hidup layak seperti anak-anak dibesarkan. Kalau dia kecil pasti lari-lari juga. Kemarin waktu pengembalaan ini Gilbert ini suka lari-lari. Dia pun papa mama yang pikiran, aduh ini besok kalau dia lari-lari. Tidak apa-apa. Anak kecil kalau lari-lari tidak apa-apa. Yang jadi soal kalau dia pun bapak yang bangun kau lari-lari di muka sini. Itu baru soal. Kalau baru Gilbert saja tidak ada soal. Namanya anak-anak kecil do lari-lari. Saya bayangkan anak-anak kecil itu dong sangat polos. Anak-anak kecil itu kalau ibu-ibu dong ada di rumah dong mandi habis biar dong tidak pakai apa-apa dong bisa keluar dong jalan-jalan. Tidak ada masalah. Betul ke tidak? Tapi coba di pembapa coba. Pas ibu-ibu dong kumpul waktu mandi habis ngajak keluar. Wih, itu saya rasa itu persoalan besar itu. Yesus bertumbuh sebagaimana layaknya orang-orang bertumbuh, saudara. Ini yang oleh banyak orang menyebutkan seolah-olah kekristenan itu menjadikan manusia ini menjadi Tuhan. Padahal kisah itu tidak begitu. Tuhan yang menjadi manusia, bukan ini manusia ini yang kemudian kita jadikan Tuhan. Kalau kita mulai dari pertanyaan, berapa banyak jemaat yang baca kas habis Alkitab? Saya yakin bahwa di bawah 2% dari jemaat yang bisa baca Alkitab sampai tuntas. So kita tidak usah angkat tangan, kita cek, kita ada baca Alkitab sampai habis atau tidak. Kalau baca saja tidak sampai habis, bagaimana mengerti sampai habis? Yang sudah baca saja belum tentu mengerti. Apalagi Alkitab penuh dengan konteks. Yang konteks waktu itu cukup berbeda dengan konteks hari ini. Sehingga ketika kita mau mengutip satunya, kita harus sadar benar bahwa ada konteks tertentu di firman. Karena itu mestinya ini sekaligus menjadi himbauan. Jemaat pas lebih banyak di rumah ini karena kurang kumpul-kumpul, lebih program baca Alkitab. Kas habis. Kok hanya 4 bulan suka habis. Daripada hanya program bikin kolak, lebih baik baca Alkitab. Ada kok yang sepanjang pandemi 1 tahun mau 2 tahun ini ada yang sudah baca kas habis Alkitab kok. Kita puan anak dong ini saya lihat dong di sepanjang belajar dari rumah ini dong sudah di FF itu cukup mahir. Tunduk. Sembunyi. Dong tiap malam itu hanya begini. Saya curiga satu-satu jalan dong pun tangan hanya begini. Saya ini. Dorang lebih akrab ke hal itu daripada akrab kepada Alkitab. Murid-murid dimampukan untuk berbicara dalam berbagai bahasa yang tidak mereka tahu sebelumnya. Bukan karena fasih lidah. Berkaitan dengan itu saudara, yang kedua saudara-saudara, karena itu ini bukan fasih lidah, maka bahasa roh itu tidak bisa diajarkan. Tidak bisa diajarkan. Pembacaan tadi menyampaikan saudara-saudara, Tuhan kasih kesempatan dalam kuasa Roh Kudus itu, Tuhan kasih kesempatan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Tidak diajarkan sebelumnya, tidak dipahami sebelumnya. Jadi kalau sampai saudara sementara ingin sekali dekat dengan Tuhan, langsung pergi pindah gereja sana sini hanya untuk mencari tahu bagaimana saya bisa berbahasa roh, bagaimana saya diajarkan, saudara-saudara sementara mengalami sebuah masalah yang serius tentang pemahaman saudara tentang bahasa roh. Yang ketiga saudara-saudara, bahasa roh itu dimengerti. Dalam konteks itu, saudara lihat, bahasa roh itu dimengerti baik secara langsung maupun diterjemahkan supaya dimengerti, dan itu berguna bagi pembangunan jemaat. Sekali lagi tekanannya saudara, bahasa roh itu dimengerti. Sebab kalau sesuatu yang itu diucapkan tanpa dimengerti, apa faedahnya? Apa pentingnya bagi pembangunan jemaat? Saudara mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti, apa pentingnya saudara bicara itu di hadapan jemaat? Saudara,
Saya berhadapan dengan dua kenyataan dan pengalaman. Satu waktu masih di Sabu, acara Natal, diharapkan kan yang akan tampil di depan itu orang-orang yang bagus-bagus, yang ranking-ranking, juara kelas, dan bagus dalam penampilan. Ada satu waktu ketika Natal di Sabu itu, saya minta yang hafal ayat itu anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka yang sulit untuk bicara. Kalimat-kalimat yang harus dihafal itu pendek sekali. Misalnya, akulah pintu. Betapa sulitnya mereka hafal. Tapi mereka berlatih sampai terakhir anak-anak itu bisa menghafal itu. Waktu dia hafal itu, dia pun bapak mama yang tarik napas tidak bisa, turun tidak bisa, naik tidak bisa. Ini anak berusaha untuk itu. Tapi sejumlah orang merasa bahwa, masa kok kita Natal begini kok. Ini dalam gereja ini. Jadi seolah-olah gereja hanya boleh kasih kesempatan kepada orang-orang yang tampil bagus, yang ranking, yang berpenampilan baik. Lalu kita bicara solidaritas. Itu pengalaman pertama. Kedua, saya mendampingi kelompok-kelompok disabilitas. Salah satunya kelompok di Kupang disebut KTK, kelompok tuli Kupang. Anak-anak muda, dari penampilan mereka dilihat itu tidak ada kekurangan. Bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Satu saat mereka bilang pada saya, melalui dompun juru bicara, Pak Pendeta, kira-kira kami bisa gereja di mana? Kok kamu gereja? Gereja. Dan bilang begini, kami ada di tengah-tengah gereja dengan banyak orang, tapi kami tidak dengar Bapak dong ngomong apa. Bapak dong menyanyi, tapi kami tidak tahu. Sedikitkah orang-orang ini? Banyak. Dan seolah-olah gereja mengabaikan mereka. Sepertinya yang boleh mendengar adalah mereka yang aman, yang sehat. Kalau yang sakit, ya yang sakit-sakit biasa doang. Lalu kita tiap-tiap hari bicara tentang solidaritas. Dan saya kira ini tantangan bagi kita semua. Saya takut ada satu waktu, saya ini saya lihat dong hafal 12 murid Yesus ini sudah mulai parah. Apalagi kita suruh hafal 36 kitab. Di 66. Wih, saya rasa mulai lebih parah. Jangan hal-hal lain. Saudara-saudara, itu yang membuat kemudian nanti pas bilang kalau pas tidak ada pandemi kok cerdas cermat Alkitab. Dari Injil Yohanes. Itu mulai dari remaja, anak, pasutri, lansia, semua tiap hari hanya bilang pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah firman. Dan tiap hari jalan hanya hafal-hafal saat di jalan. Karena apa? Karena tidak dibiasakan untuk itu. Proses untuk menemukan kebenaran firman yang pada gilirannya jemaat mengalami perubahan tingkah laku. Saya kira subaca habis, ini proses untuk memahami, tetapi sekaligus sampai kepada bagaimana mereka mengalami perubahan tingkah laku. Saya ingin menekankan kepada kita hari ini, saudara, dalam peristiwa Pentakosta ini, bahwa bahasa roh itu adalah salah satu tanda. Bahasa roh itu salah satu tanda. Bukan satu-satunya tanda. Saya ulangi, bahasa roh itu salah satu tanda. Bukan satu-satunya tanda. Bahwa seseorang telah dibaptiskan dalam Roh Kudus. Jadi kalau dia bisa bahasa roh, Tuhan izinkan itu terjadi pada dirinya, itu baru salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda. Banyak orang yang tidak memahami, mereka membayangkan, gereja kita itu, gemit itu tidak ada Roh Kudus. Karena ukurannya adalah tanda dari kehadiran Roh Kudus adalah berbahasa roh. Itu masalah. Karena berbahasa roh baru salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda. Lalu yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu, saudara, adalah buah roh yang semakin nyata di dalam kehidupanmu. Buah roh, sesuatu yang dihasilkan sebagai tanda Roh Kudus tinggal di dalam saudara, dan itu menjadi nyata dalam kehidupanmu tiap-tiap hari. Itu yang lebih penting. Untuk apa, saudara? Saudara bisa berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa yang Tuhan izinkan melalui rohnya, tetapi tidak ada buah roh padamu.
Yang paling penting itu. PKT sedikit terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan omong sampai yang orang susah. Kadang-kadang suami dan istri kita syukuran PK satu dari yang lain. Istri setengah mati pi salon, kau perbaiki rambut dong, kau suka jatuh begini lewat sih. Kita juga tidak bisa omong ame dia pun rambut sedikit. Mama, rambut pu balicin lah. Macam kayak kulit ular saya. Mama. Ya omong ame apalah begitu supaya mam tua juga rasa suami juga ada perhatian sedikit. Bab tua juga susah ngajar pidatang di sini, kita juga tidak bisa omong ame bab tua pun apa kok. Kita saling menjauhi kita pun hidup nih. Saudara-saudara, kita kan sibuk masing-masing di hari Senin sampai hari Sabtu. Ambil waktu sedikit nih, manja-manja sedikit toh. Gombal-gombal sedikit. Saya biasa ibu bikin teh tanya, gula pas kok tidak? Saya bilang, mama, ini mau manis kok tidak manis, tidak lebih hebat dari mama pun senyuman itu. Itu kalau mama saya bilang, apa? Saya bilang, tidak jadi lah. Kalau saya tidak. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa memang solidaritas itu harus dimulai dari lingkungan yang kecil. Sekolah untuk apa? Supaya dapat kerja. Oh banyak juga yang tidak sekolah juga ada kerja kok. Jadi sekolah bukan kerja untuk dapat kerja. Lalu sekolah untuk apa? Sekolah bukan juga untuk menjadi pintar saja. Kenapa saudara-saudara? Pendidikan itu, sekolah itu sesungguhnya dimaksudkan untuk membangun sebuah kehidupan yang berkualitas. Membangun sebuah kehidupan yang berkualitas. Ada orang sekolah tinggi, dapat kerja bagus, tapi kualitas kehidupannya rendah. Saya ulangi, sekolah tinggi, dapat kerja bagus, kualitas hidupnya rendah. Jadi buanglah jauh-jauh pikiran seolah-olah kita sekolah hanya semata-mata untuk kerja. Kita bersekolah supaya, tadi di paling awal saya sampaikan, kenapa pendidikan itu penting? Karena pendidikan itu akan mengubah seseorang, memberi wawasan, memberi pengalaman, supaya dia punya kualitas hidup yang benar, yang baik, supaya kemudian ketika orang melihat orang berpendidikan itu orang yang sekolah, memang ini dulu baru dia punya orang sekolah ini baru sekolah. Jangan justru sebaliknya di situ, percaya padahal mereka sudah mendengar. Karena itu, karena untuk menjadi percaya saudara-saudara, hanya Roh Kudus yang mampu melakukannya bagi kita. Para rasul tugasnya adalah berbicara. Dan untuk percaya kita harus menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus. Dan bukan kepada para rasul. Saudara, saya mencatat bagian ini. Dan saya kira ini pesan yang serius bagi saya dan saudara. Jadilah orang yang mendengar dan percaya. Banyak yang mendengar tapi tidak percaya. Kalau pertanyaannya, kenapa banyak orang sudah mendengar tapi tidak percaya Pak Pendeta? Jawabannya satu, tadi disebutkan. Untuk membuat orang menjadi percaya, itu kalau Anda menyerahkan dirimu kepada Roh Kudus. Banyak yang mendengar dengan telinganya, tapi tidak menyerahkan hidup dan hatinya kepada Roh Kudus. Bagaimana saudara bisa percaya? Karena yang akan membuat orang percaya itu Roh Kudus dan bukan saya, bukan para rasul. Walaupun Tuhan izinkan tanda-tanda itu datang melalui mereka, tapi yang akan membuat orang lain percaya itu haruslah Roh Kudus. Serahkanlah dirimu pada Roh Kudus. Kalau begitu saudara-saudara, saudara tidak boleh dengan sombongnya mengatakan, apalagi kami para pengkhotbah mengatakan, saya berkhotbah di pedalaman Anuban Timur dan 100 orang menyerahkan diri. Wah, siapa kita di hadapan Tuhan Allah? Kita bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan izinkan Tuhan pakai kita, saudara-saudara, untuk berkata-kata tentang Tuhan, tetap. Sekali lagi, Roh Kudus yang mengubahkan orang. Bukan para rasul. Bawa mereka kepada Roh Kudus dan bukan kepada para rasul. Saya setelah 2 tahun lalu, 31 Maret yang sakit kok mati itu. Anak-anak kan tidak suka lihat saya makan kurus, minum kopi. Tapi saya ini rasa kalau anak-anak tidak ada, berarti saya boleh makan. Kalau anak-anak ada, saya tahan diri. Ini dia pun nama munafik. Saya mulai sadar ini. Kadang-kadang kita nih mau PK itu, karena memang kan doa ada dan sudahlah PK.
KPKN kita tuh serius. KPKN tuh juga punya tantangan, kan ini soal solidaritas. Saya pernah bilang pada saudara kita, ini kalau di bulan Desember itu kan bulan baik. Di bulan baik itu menarik karena bangun pagi orang harus melakukan kebaikan. Ada nenek satu jalan bawa pepaya, kita bilang, nenek, mau pi mana? Mau pi pasar. Bawa apa? Pepaya. Aduh mari nenek, 8:30. Datang nenek duduk Nenek mau minum apa nenek? Nenek mau teh, kopi, bir, atau wine? Nenek pilih. Nenek bilang, nenek birsa kalau tidak wine. Nenek minum habis, terus kita ambil uang bayar. Nenek, ini uang nenek untuk ini pepaya. Ini ada beras sedikit, kopi, gula. Nenek tinggal di mana? Di bawah mata. Nanti nenek pulang, deng. Jalan kaki. Jangan jalan kaki, nenek. Jangan jalan kaki. Grab jemput nenek antar pi bawah mata. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Ini dia soal solidaritas terjadi. Karena waktu itu nenek datang, bapak yang lihat, bapak akan bilang, mama, kok kenapa? Lupa nenek sudah datang. Memang itu nenek dong, itu seringkali bikin rusak kita pun rumah tangga itu. Itu nenek dong, itu tahu faham apa bikin kacau kita. Memang solidaritas itu tantangannya serius, saudara.